Kau pernah mendengar tentang dusun buyutan? Letaknya di kaki bukit, tak jauh dari hutan bambu yang lebat dan basah. Tempat angin berdesir seperti bisikan dari dunia lain. Di sana, kabut tipis sering menggantung hingga siang menjelang. Pepohonan tua berbisik dalam diam. Orang-orang tua di dusun itu percaya, hutan bambu menyimpan lebih dari sekedar binatang liar. Di sanalah dunia gaib dan dunia manusia hanya dipisah setipis helai kulit bawang. Di desa itu, tinggallah seorang gadis bernama Kirana. Wajahnya biasa saja, tapi tutur katanya halus dan senyumnya mampu menenangkan orang yang gelisah. Ia anak bungsu dari keluarga pengrajin tikar bambu. Ibunya sudah lama meninggal karena demam berdarah, dan ayahnya seorang petani yang pendiam. Pada suatu malam Selasa Kliwon, tepat setelah angin dari arah hutan membawa bau tanah dan harum bunga bangkai yang aneh, seorang tamu datang ke rumah Kirana. Ia lelaki asing, berdandan rapi, mengenakan beskap hitam dan belangkon bersulam emas. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Raden Arya dari tanah seberang. Tak banyak bicara, tapi niatnya jelas. "Aku ingin meminang anakmu," katanya datar pada ayah Kirana. "Mas kawinnya terserah kalian. Rumah akan kubangunkan. Emas akan kuberikan. Hidupnya takkan pernah kekurangan." Ayah Kirana, yang selama ini kesulitan mencukupi kebutuhan rumah, terdiam. Tak bertanya dari mana lelaki itu datang. Tak heran mengapa ia tahu nama anaknya. Ia hanya menatap Kirana yang gemetar, lalu mengangguk pelan. Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Raden Arya membawa Kirana ke rumah besar di ujung desa, dekat batas hutan bambu. Rumah itu aneh. Tak ada yang melihatnya dibangun. Tapi, tiba-tiba berdiri megah, berdinding batu hitam mengilat, dan berukiran ular di setiap sudut. Warga hanya berbisik-bisik. Tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Kirana sendiri tak bisa menolak. Ia merasa seperti terikat sesuatu yang tak bisa dilawan. Setiap kali menatap mata suaminya, ada rasa takut yang membeku di dadanya. Malam pertama setelah akad nikah, Kirana dibawa masuk ke kamar yang dingin dan luas. Lampu minyak menyala redup, dan suara jangkrik dari luar terdengar makin nyaring seiring malam merayap. Dan di saat itulah, Kirana melihat suaminya mulai mengelupas kulitnya. Bukan pakaian, tapi kulit manusia dikupas perlahan dari bahu, seperti ular yang berganti selubung. Dari dalamnya, keluar tubuh berkilau hijau, panjang, dengan mata mengilat kuning dan lidah bercabang. Kirana menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya seolah terkunci. Ia hanya bisa menatap saat suaminya menjelma menjadi ular raksasa bersisik emas yang meringkuk di lantai, lalu memandangnya. Dengan suara mendesis yang seperti datang dari lubang bumi, makhluk itu berkata, "Jangan takut istriku, kau akan memberiku keturunan agung." Seminggu berlalu, Kirana tak pernah keluar dari rumah itu. Orang-orang desa mulai gelisah, terutama sahabatnya, Lilis. Beberapa warga yang coba mendekat rumah Raden Arya mengaku mendengar suara perempuan menangis dan suara gesekan sisik besar menyeret di lantai batu. Beberapa dari mereka kemudian hilang, termasuk seorang dukun tua yang hendak mengintip dari jendela dapur rumah batu itu. Lilis akhirnya nekat datang ke rumah itu malam-malam, membawakan bunga kantil dan rajah perlindungan dari kakeknya. Tapi ketika ia hampir mendekat, dari jendela kamar atas, ia melihat sesosok ular besar mengitari tubuh Kirana yang pucat dan tak bergerak, seperti boneka. Keesokan harinya, rumah itu sudah kosong. Tak ada jejak Kirana, tak ada Raden Arya. Tak ada satupun batu hitam yang tersisa dari bangunan itu.
Yang tersisa hanyalah lubang tanah besar seperti sarang ular dan bau amis bercampur bunga melati layu. Lilis sakit selama 3 hari setelah malam itu. Dalam demamnya, ia bermimpi. Kirana datang padanya. Wajahnya pucat, perutnya membesar, dan matanya menangis darah. Jangan biarkan dia mengambil gadis lain. Aku hamil. Tapi ini bukan anak manusia, Lis. Setelah pulih, Lilis mengumpulkan orang-orang tua dan menceritakan semua. Dari situ terungkaplah legenda lama yang nyaris terlupakan. Bahwa di bawah hutan bambu, konon ada kerajaan siluman ular bernama Panjer Ularan. Tempat makhluk-makhluk gaib berwujud ular mencoba mencampur darah manusia agar bisa menciptakan keturunan baru yang bisa hidup abadi di 2 dunia. Dan Raden Arya bukan nama baru. Ia sudah pernah muncul seabad lalu dengan nama dan wajah berbeda. Tetapi pola yang sama. Menikahi gadis, menyembunyikannya, dan membuatnya mengandung. Malam Jumat Legi, Lilis bersama seorang pawang ular tua dan 6 warga desa masuk ke hutan bambu. Mereka membawa api, mantra, dan darah ayam hitam. Di tengah kabut, mereka menemukan jalan tanah yang tak pernah ada sebelumnya, menuju gerbang batu besar dengan lambang ular menggigit ekornya. Dari dalamnya, suara desis panjang terdengar, diselingi rintihan perempuan dan tangisan bayi. Dan dari kegelapan muncullah Kirana. Namun kini, ia bukan Kirana yang mereka kenal. Matanya bersisik, lidahnya menjulur panjang. Tapi ia tetap menangis, memohon dibawa pulang. Di perutnya, 2 ular kecil bergerak-gerak di balik kulit. Dan dari belakangnya, Raden Arya muncul kembali dengan tubuh setengah manusia, setengah ular. Matanya bersinar merah. Pertarungan terjadi malam itu. Darah tertumpah, api membakar bambu. Mantra beradu dengan sihir gaib, dan pada akhirnya Lilis berhasil menarik Kirana keluar. Meski tubuh Kirana sudah nyaris tak bernyawa. Kirana akhirnya meninggal sehari setelah diselamatkan. Tapi sebelum mati, ia berpesan pada Lilis. Aku bukan satu-satunya, masih banyak pengantin lainnya dari desa-desa lain. Di bawah tanah, mereka masih hidup. Warga desa membuat makam bambu untuknya. Tapi tiap